Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada yang terhormat Ustazah Maslihatun Nisa SPDI MPDI, dan tak lupa teman-temanku yang saya cintai. Saya di sini akan mempresentasikan dengan virtual tentang konsep dasar hak dan kewajiban sebagai warga negara. Saya di sini menyusun sendiri. Langsung saja. Konsep dasar hak dan kewajiban warga negara. Di sini ada dua, hak dan kewajiban. Hak, segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Kewajiban, sesuatu yang wajib dilaksanakan sebagai seorang, mudahnya itu setiap warga negara yang menjalankan kewajiban akan mendapatkan haknya. Gitu. Jadi kita mempunyai hak sendiri. Hak itu juga mempunyai kewajiban, jadi kewajiban itu harus dilaksanakan sebagai warga negara. Lanjut. Hak dan kewajiban warga negara. Di sini banyak berbagai macam hak. 1. Wujud hubungan warga negara. Wujud hubungan warga negara dengan negara. Wujud hubungan negara warga negara dan negara umumnya berupa peranan, role gitu. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak kewajiban warga negara Indonesia itu tercantum pada pasal 27 dengan pasal 34 UUD 1945. Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, itu pada pasal 27 ayat 2. Nomor 4, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk serta berhak mempertahankan kehidupan pada pasal 28A. Yang kelima, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah pada pasal 28B ayat 1. Jangan sampai perkawinan tidak sah ya. Jangan sampai kawin secara nekat, itu nggak boleh, dilarang oleh agama. Yang keenam, hak untuk kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Jadi kalau punya anak nanti jangan lupa ya diperkembangkan, jangan dibuang gitu saja, ini jajan gitu ya, buang. Yang ketujuh, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya demi meningkatkan kualitas kehidupan demi kesejahteraan hidup manusia, itu pada pasal 28 ayat 1, 28C ya. Agak susah soalnya ini pakai 2 HP, 2 tangan. Yang ke-8,
hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara. Itu pada pasal 28C sama, tapi ayat 2 tadi ayat 1, sekarang ayat 2. Kemudian yang ke-9, hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta kita tidak boleh curang, kita harus adil dan makmur. Perlakuan yang sama di depan hukum, yaitu pasal 28D ayat 1. Kemudian yang ke-10, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, itu paling penting. Hak untuk yang ke-11, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum. Yang berlaku surut adalah hak asasi manusia atau HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Itu pada pasal 28I ayat 1. Lanjut. Sekarang lanjut kewajiban tadi, hak. Kewajiban di sini juga banyak berbagai macam. Yang di sini yaitu 1, wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Itu pada pasal 27 ayat 1 UUD 1945 berbunyi, segala warga negara kebersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara pada pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia, HAM orang lain, tetangga, saudara, dan lain-lain. Pada pasal 28C ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib menghormati hak asasi manusia. Yang kelima, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang pada pasal 28C ayat 2 menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain. Perbedaan HWN dan HAM. Secara spesifik, hak warga negara dan hak asasi manusia memiliki perbedaan, yaitu hak warga negara dan hak yang melekat dalam diri manusia sebagai anggota sebuah negara, sedangkan hak asasi manusia bersifat melekat dalam diri setiap manusia. Yang ketiga, hak warga negara dibatasi oleh aturan negara, sedangkan hak manusia bersifat universal. Yang keempat, hak warga negara lebih ke arah kelompok negara, sedangkan hak asasi itu lebih bercondong pribadi, privat. Yang kelima, hak warga negara diberikan pemimpin atau pemerintahan di suatu negara, sedangkan hak asasi manusia hak yang diberikan kepada Tuhan sejak lahir. Demikian dari saya, mungkin ada kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih.
banyak atas pembelajaran virtual kali ini. Saya mengucapkan terima kasih yang ikut belajar virtual. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.